Hai guys, assalamualaikum. Jadi untuk video kali ini gue akan ngebahas barang-barang ultralight gue yang sering gue pakai untuk nanjak nih guys. Jadi mulai dari tas ini, dari hati juga, jam, topi, dan ini dia. Semua peralatan-peralatannya bakalan gue bahas di dalam video kali ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, gue minta kalian untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya ya guys. Oke guys, thank you. Nah, ini adalah worn item gue ya guys. Jadi item yang ketika di track itu dipakai. Jadi yang pertama di sini ada jam yang bisa yang ada sensornya, sensor ABC ya, altitude, barometer, dan kompas. Jadi gue ada 2 jam yang ada sensor itu. Nah, nanti gua tergantung nih mau pakai yang mana, ini atau satu lagi. Nah, terus juga ada HT, ini penting banget ya buat gua. Nah, lalu kemudian di sini gua memakai base layer. Ini base layer. Lalu ini celana untuk tracking. Nah, celana untuk trackingnya ini gua pilih yang bisa dibuka jadi celana pendek gitu guys. Jadi ini ada sambungannya. Nanti kita kalau misalnya sekiranya vegetasinya nggak padat gitu ya, supaya nggak gerah juga, kita buka di celana pendek gitu. Nah, lalu kemudian ada topi ya, antara penting nggak penting, tapi gua selalu bawa sih walaupun tempatnya teduh. Tapi kalau misalnya ini gua pakai topi aja, jadi untuk jaga-jaga. Lalu kemudian juga ada buffnya lagi dicuci. Nah, lalu ini juga ada tas ultralight gua. Tas ultralight gua ini mereknya KNBL, Kinabalu. Ini buatan lokal ya guys. Ini kapasitasnya 30 liter. Terus juga dia punya ini, jadi nanti barang-barang yang perintilan bisa taruh di sini. Ini lega banget ya. Ini bisa dikencengin juga, ada ininya. Ini kalau posisi lagi kendor nih guys. Jadi ini bisa dimasukin apa? Kayak misalnya jas hujan. Ini jas hujan. Ponco, gue pakainya ponco ya, sudah ada review juga. Lalu kemudian juga ini ada jaket windbreaker. Gue kalau misalnya di trek itu pakai jaket windbreaker guys. Nah gitu. Nah, terus juga kalau misalnya kehujanan tinggal pakai ponco ini. Nanti ponconya tinggal ditaruh sini. Seperti itu. Kira-kira seperti itu guys. Jadi nanti airnya taruh di sini kanan kiri. Lalu kemudian ada untuk ini juga hip belt, ini untuk di samping. Jadi kalau misalnya mau naro-naro makanan ya, cemilan ditaruh di situ. Nah, lalu untuk sepatunya gue menggunakan yang mereknya Caterpillar ya, nanti gue kasih gambarnya deh. Nah, kalau ada di luar masih kotor belum dicuci, itu gue pasti pakai sepatu yang anti air, jadi biar nggak ribet kalau misalnya kena hujan, jadi aman. Nah, lalu untuk dibaliknya ini ada fluidnya. Terus ini ada seat padnya guys. Jadi ini untuk duduk-duduk. Kalau misalnya kita lagi istirahat, ini bisa dicabut seat padnya, tarik, terus kita duduk di sini supaya celananya aman, nggak kotor. Kayak gitu guys. Tadi matrasnya, tergantung ya, gue pakai matras itu atau pakai matras yang udara, yang matras tube. Nanti terserah gue aja mau bawa yang mana gitu guys. Nah, lalu kemudian kita ke bagian toiletries atau alat untuk bebersih ya. Ini ada anduk nih guys, anduk kecil banget, ultralight. Ini mereknya Nature Hike. Berapa gue beli dulu ya, 100 berapa gitu di online, gue lupa. Nah, ini anduk bisa dilipat jadi sekecil ini guys. Nah, dibentuk anduknya seperti ini, lebih ke lap ya, tapi ya lumayan lah buat ngelap-ngelap nih mah. Nah, ini quick dry juga, tapi nggak quick dry amat lah, jadi tetap harus dijemur. Kan kalau quick dry celana gue kayak gini aja, ini nggak perlu dikena matahari, dijemur di ruangan pun, dalam kamar mandi gitu ya gue jemur, ini kering sendiri. Nah, kalau ini kayaknya harus tetap kena udara lah gitu. Nah, ininya gede banget nih guys. Ntar gue gunting aja kali ya, gengges banget nih. Nah, kalau ini adalah water filter ya guys. Jadi gua membawa water filter ini sengaja karena
biar lebih enak gitu, jadi lebih aman untuk. Jadi biasanya gua menggunakan jerigen ini nanti untuk diambil di mata air, habis itu nanti dipasangin ke sini. Jadi nanti tinggal kita tuangin, nanti airnya keluar itu dengan kondisi yang sudah bersih gitu guys. Kalau mau diangetin, dimasakin juga boleh gitu. Jadi tanpa dimasak pun sebenarnya sudah bisa dikonsumsi ya, jadi lebih irit gas, sudah jelas. Kalau kemudian ada tisu kering, ini ada tisu kering, gua nggak bawa yang segede gini, tapi ini sebagai contoh aja. Tisunya jelas harus yang kering ya guys, karena lebih gampang diurai jika nanti kita habis BAB dibandingkan dengan tisu yang basah, itu dia lebih sulit terurai. Beberapa gunung juga dilarang ya membawa tisu basah, jadi gua tisu kering. Ini ada sikat gigi yang kecil aja, nanti biasanya gue beli odol juga yang kecil di, pokoknya kalau misalnya selama kita bisa beli di Indomaret atau Alfamart dekat basecamp, kita beli aja. Lalu ini ada footprint untuk alas tenda. Jadi tenda ultralight itu ada 3, ada yang ada termasuk dengan footprintnya, ada juga yang tidak ada. Nah itu jadi kalau yang nggak ada, gue pakai footprint tambahan seperti ini. Nah ini adalah barang yang tidak boleh gue lewatkan, ini gue harus bawa. Ini adalah namanya emergency blanket. Sebenarnya ini multifungsi juga sih, bisa juga untuk jadi alas duduk itu di depan tenda untuk rame-rame kongko gitu, terus sama untuk bikin shelter aja gitu. Jadi nanti dipalangin pakai kayu, terus nanti dia jadi shelter gitu, karena ini cukup gede juga kok. Itu ini multifungsi banget, makanya gue beli banyak. Gue nggak boleh kehabisan stok ini guys. Gue punya berapa nih, 1 2 4 6 8, punya 8. Setiap nanjak gue pasti minimal bawa 2, gitu. Yang satu untuk mungkin untuk selimutan, satu untuk buat alas atau ya terserah mau dipakai apa. Nah ini ada, ini sebenarnya adapter kalau misalnya nanti kita mau water filternya, kan sebenarnya ukuran sekitar 28 ya apa berapa gitu, pokoknya nggak sesuai dengan botol-botol di Indonesia. Jadi gue beli filter adapter lagi, jadi ini bisa untuk masuk ke semua botol yang ada di Indonesia. Jadi nanti tinggal dimasukin ke sini. Jadi ada 2, yang ini untuk dimasukin ke botolnya, yang ini untuk keluarnya dimasukin ke sini gitu guys. Lalu ini apalagi ada, oh ini bidet. Jadi ini kalau untuk ceboknya gampang, jadi nanti ini tinggal dimasukin ke botol plastik aja yang biasa gitu. Nah ini masukin ke botol, tinggal dimasukin ke botol gitu, udah untuk botol yang dipencet dia keluar gitu. Jadi untuk cebok gampang banget nih guys. Ini juga dapet cadangan o-ringnya, jadi sini kan ada pakai karet-karet gini ya, o-ring untuk cadangannya seperti itu. Lalu ini ada sekop. Nah gua lebih prefer sekop yang kayak gini, walaupun memang agak berat dari ultralight ya, tapi dia lebih ini guys, lebih kokoh, lebih kuat. Jadi kalaupun nantinya kita ketemu tanah-tanah yang keras, ada batu-batu, ini dia lebih durable gitu dibandingkan dengan yang ultralight. Itu kan ada juga tuh yang ultralight yang bentuknya kayak gitu ya. Nah gue sih ngeliatnya itu agak ringkih aja, takut kalau misalnya kena batu-batuan, kan kita nggak tahu ya dapat tanah yang seperti apa. Kalau tanahnya lembek sih enak, tapi kalau misalnya tanah yang dicampur nanti di dalamnya ada batu-batu kerikil-kerikil gitu yang gede-gede tuh, kita bisa nancepinnya enak. Kalau pakai ini lebih enak gitu, seperti itu. Nah, ini juga tinggal dipencet, nah tinggal di ini dilipat, dimasukin ke sini guys. Merek Eiger ya, ini harga sekitar 200 ribuan. Terus ada ini dia, ini adalah buat nambal tenda, ini kayak semacam double tip gitu ya. Ini kalau misalnya tenda kita sobek-sobek kecil, kita bisa tambal pakai ini, atau misalnya ada yang sobek-sobek lain kayak misalnya sleeping bag gitu, ini bisa ditempel pakai ini gitu. Terus ini juga nggak kalah penting guys, SOS box, isinya macam-macam. Ini ada buku petunjuknya. Nah ini ada fire starter ya, jadi nanti di iniin. Terus ini ada multi tools.
Ini ada tang, terus ada pisau kecil tuh, pisau kecil. Ini ada kompas manual. Ini ada gergaji guys. Jadi gergajinya tuh dia cara ngegergajinya seperti ini. Jadi nanti misalnya ada kayu, kita mau gergaji kayu pakai ini bisa. Nah nanti kayunya ini kita misalnya kayu kita tidurin gitu, terus kita tinggal tarik kayak gini, tinggal kita goyang-goyang gini. Nah itu lama-lama bisa putus kayunya guys. Ini gergaji gitu, nanti seperti itu. Lalu ada lagi ini apa ya namanya, tahu lah gitu. Jadi untuk seperti ini ada misalnya buat nyongkel bukaan botol kayaknya nih. Terus juga ada gergaji kecilnya juga, ada penggaris kecil, apa lagi nih ya gitulah pokoknya. Gue juga nggak tahu, gue pakai yang ini. Nah kalau ini untuk barang-barang elektronik gue guys, jadi gue nggak bawa banyak. Ini gue bawa charger handphone sekaligus untuk ngecas powerbanknya ya tuh. Jadi ini kapasitasnya 15.000 Yamaha kalau nggak salah ya. Ya benar 15.000 Yamaha. Kita udah ada kabelnya. Jadi nanti gue ngecas handphone dari sini. Terus ini charger buat handphone kalau misalnya lagi di base camp. Dan yang paling penting ini penerangan pada saat di dalam tenda. Nah kalau di tenda itu, oh ya sama ini nanti kayak gini fungsinya. Jadi kalau misalnya ini di dalam tenda mau lampu buat tidur gini. Jadi dicolokin powerbank gitu aja. Ini murah berapa ya, 5.000 atau 3.000 gitu. Belinya online. Gue belinya nggak satu, jadi banyak. Karena kalau beli satu doang mahalan ongkir ya guys. Gitu, jadi ini bisa ditaruh di samping-samping tenda gitu. Sama nanti untuk pelengkapnya, nih ini ada case-nya. Ini sebenarnya bukan punya yang ini ya, Energizer ya. Energizer-nya ini sebenarnya beda lagi. Kalau ini warna merah sama kayak gini. Talinya kalau ini tali warna hijau, cuman juga udah gua ganti pakai karet biasa. Ini gua solatif aja nih. Jadi ini bikin lah karetnya buat lebih ringkes guys, jadi lebih gampang dipakainya. Nah ini juga menggunakan baterai A3 sebanyak 3 buah. Ini contoh baterainya seperti ini. Nah ini contohnya ya. Ini cukup terang sih, lumayan lah kalau untuk di sekitaran tenda doang lah. 350 lumens. Nah ini untuk baterai cadangannya 3 juga, gue simpen taruh sini. Nah lalu ininya taruh sini juga guys. Nah ditutup seperti itu nanti. Nah ini bisa nyala guys tuh buat di dalam tenda. Itu bisa dipencet dari sini karena ini langsung terkoneksi. Jadi power dari headlampnya itu ada di atas ini. Nanti ini bisa pencet gitu. Jadi ini langsung neken power dari headlampnya. Dan ini nanti bisa digantung nih. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh jadi penerangan lampu juga bisa buat tenda. Itu simple banget kan gitu. Nah ini senternya doang nih ya. Ini senter beda, jadi ada warna merah sama sejenis dengan yang Energizer juga. Ini sama senternya itu berapa ya, 200.000 atau 300.000 gitu. Nah kalau ininya doang sih murah, cuma 100 berapa gitu. Nah, jadi karena gue punya dua, yang itu gue ganti. Karena yang satu lagi tuh yang merah dia tidak ada mode spotlight, jadi untuk yang jarak jauhnya itu nggak ada dia, jadi untuk nyebar aja. Nah karena gue butuh spotlight untuk jarak jauh, jadi gue pakai yang ini aja. Jadi kira-kira seperti itu guys. Oke, kalau untuk cooking sistemnya ini ada dua pilihan ya. Ini sama-sama ultralight. Yang ini yang sumbu langit yang lebih kecil, ini yang DS 101 apa 201 gitu. Nah ini, dan mejanya gue pakai yang ini dari sumbu langit juga nih, dia jauh lebih ringan. Nah ini juga dipakai untuk back system tas gua, karena tas ultralight gua itu tidak menggunakan back system guys. Nah
Jadi begini. Nanti ini juga semua sudah di review. Nanti gue tinggal pilih aja nih, kalau misalnya untuk 1 malam, 2 hari 1 malam ya, cuman semalam doang, bisa gue bawa yang kecil ini nih guys. Nah isinya itu adalah seperti ini. Ini ada cooking setnya 2, jadi ada ininya sama bowlnya, mangkoknya. Terus dalamnya ini ada grippernya buat megang kayak gini tuh. Nah ini gasnya yang ukuran 80 mili guys. Tuh. Nanti kompornya ada di sini. Nanti gue pilih salah satu aja. Nanti kompornya tinggal di sini, taruh gitu. Oke, kita masukin dulu. Nah kalau yang ini dia agak lebih besar. Jadi kalau misalnya gue untuk kira-kira mau masaknya agak banyak, gue pakai yang ini nih guys, karena dia agak lebih besar. Nah seperti ini ada koreknya juga. Nah ini kompornya BRS 3000T. Nah, seperti ini nanti dipasang sini atau dipasang yang di situ yang 80 gram. Nah, seperti ini. Kalau yang ini bisa untuk supaya mengukus dimsum atau somai atau apapun lah gitu. Ini ada apa sih namanya nih, langsang ya nih yang ini gitu. Jadi nanti terserah gue mau masak apa di sana, tinggal pilih mau bawa yang mana. Nah lalu ini adalah sendoknya. Gue pasti bawa sendok yang ini. Kenapa? Karena pakai sendok ini tuh, jadi biasanya gue habis masak itu gue langsung makan di sininya guys. Gue ini masakannya ya, nanti gue langsung ambil di sini. Kan ini kan tinggi ya, tinggi, jadi ininya panjang, nyendoknya juga enak. Ini juga lebih tinggi lagi, jadi kalau kita nyendok gitu ini enak. Jadi gue pasti bawa yang kayak gini, yang panjang. Ini juga harganya agak mahal nih guys, sekitar 200 ribuan. Jenisnya titanium, apa nih mereknya? HWZ BBEN, nggak tahu lah. Ini tapi cukup lumayan mahal. Ini satu cooking set sama ini ya. Ini satu cooking set sama ini mahalan ini guys. Ini juga kayaknya mahalan ini deh. Ya, ini 200 berapa gitu. Yang ini cuma 200 ribuan, ini 130 ribuan. Gitu guys. Sama nanti kalau misalnya mau makan dimsum, gue bawa sumpit juga gitu. Sumpit-sumpit yang biasa aja dari Hokben atau apa gitu. Gitu guys. Oke guys, jadi untuk sleeping systemnya pertama gue menggunakan sleeping bag ini ya, Big Adventure. Gue menggunakan Big Adventure Bunaken. Sleeping bag ini berisikan bulu angsa. Tapi kalau kalian beli pertama-tama pada saat baru-baru itu ya, kalau saran gue sih jangan langsung dipakai karena itu masih bau banget, bau binatang, bau bebeknya gitu atau bau angsanya. Nah setelah gua pakai, setelah gua diemin dulu nih, gua gantung aja. Gua naruh ini tuh nggak pernah kalau di rumah ya, gua nggak pernah ditaruh di tempatnya. Jadi gua buka gini aja, gua gantung. Nah itu nanti lama-lama baunya hilang guys, sekitar 3 bulanan lah. Nah baru bisa dipakai. Ini lihat sini, ini montok banget ya guys tuh. Ini montok banget. Ini berapa ya FP-nya kalau nggak salah, filternya 800 deh. Dan ini untuk maksimumnya di minus 5 derajat kalau nggak salah. Dan dia ini ininya tuh nggak dijahit ya guys, jadi dia semacam di simsil gitu. Jadi kan kalau bulu angsa tuh kekurangannya dia apa namanya, bisa dijahitannya itu dia bisa keluar gitu guys untuk bulu angsanya. Nah ini seperti ini di sini. Ini udah agak keluar nih karena ini jahitan. Jadi untuk jahitannya dia diminimalisir sehingga di sini cuman di simsil tapi kuat nih guys gitu. Dan ini juga sudah waterproof, sudah gua review juga. Lalu untuk matrasnya biasanya gua menggunakan ini ya, yang Eiger foam pad ini. Ini juga sudah di review ya guys, nanti kalian bisa cek. Nah kadang gue pakai yang ini, kadang juga pakai yang sleeping pad yang matras yang udara gitu, yang ukuran ultralight juga. Nah jadi nanti itu gue taruh sini di bawah. Nah seperti ini ya, kira-kira begini. Nah jadi seperti ini nanti matrasnya di bawah. Jujur gue lebih
nyaman yang ini ya, karena kalau yang apa namanya, yang ultralight matras yang IC angin itu terkadang dia suhunya ikut dingin karena mengikuti suhu sekitar. Nah kalau ini kan nggak ada isi udara nih, jadi dia ya hangat aja gitu. Kalaupun gua nanti pakai yang matras angin yang sleeping pad ultralight itu, biasanya gua alasin lagi sebelum dikena ini nih ya, ini gua alasin sama emergency blanket lah gitu, jadi dia ada alasnya lagi gitu supaya dingin dari udara di matrasnya itu nggak langsung ke punggung kita gitu guys. Nah lalu untuk pakaian tidurnya gua pakai jaket lagi nih untuk di dalam, sama untuk dalamannya pakaiannya itu gua pakai long john guys gitu. Ini pakaian long john yang biasa digunakan kalau kita pergi ke luar negeri ya. Nah ini jadi semacam kayak baju ketat gitu, kayak ngepres body. Sini juga ada celananya, sama nanti kita pakai celana gunung lagi, celana buat tidur tentunya ya. Jadi didobelin, terus pakai jaket, terus tidur di dalam sini tuh. Nah ini udah berlapis-lapis, jadi ini gua aman lah gitu tidurnya itu guys kira-kira. Jadi untuk masalah sleeping system gua nggak main-main ya, jadi karena sleeping system itu adalah harus senyaman dan sehangat mungkin, karena kalau misalnya kita nanjak gunung udah capek, terus istirahatnya juga nggak maksimal, nanti juga pasti turunnya juga akan lebih capek lagi. Jadi gue maksimalkan tidur itu senyaman mungkin. Seperti itu guys, nanti kalian bisa sesuai dengan settingannya sendiri ya, masing-masing nyamannya pakai apa. Ada yang nyaman pakai matras angin, ada yang pakai kayak gini juga, atau ya terserah lah gitu. Atau mungkin kalian juga pakai sleeping bagnya yang nggak bulu angsa juga nggak apa-apa, tapi pakai yang jaket lengkap seperti ini juga nggak apa-apa, terserah nanti kalian bagaimana. So ini kan versi gue kira-kira seperti itu guys untuk sleeping system. Oh ya, sama satu lagi, biasanya gue pakai kaos kaki yang bukan yang bulu angsa ya, yang kayak itu bukan. Kalau gue sih pakai yang kaos kaki biasa, tapi yang jenisnya wool itu lebih hangat. Seperti itu guys. Nah itu adalah tadi settingan ultralight gue ya guys. Kalau kalian misalnya punya settingan barang-barang apa aja yang dibawa yang beda sama gua, kalian bisa diskusi ya sama gua. Kita tulis, nanti kita ngobrol di kolom komentar. Oke guys, jangan lupa di subscribe dan di share. Thank you, bye bye.